Ya, baik Bapak Ibu, untuk bab 2 ya, bab 2 eh, submateri yang terakhir ini terkait dengan platform rapor pendidikan. Jadi sekali lagi untuk platform rapor pendidikan ini adalah untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan. Itu baik untuk pendidikan anak usia dini, dasar dan sederajat, kemudian pendidikan menengah dan sederajat, dan pendidikan vokasi. Bapak Ibu, pada rapor pendidikan ya, yang pertama itu kita masuk atau login ya. Tadi mungkin saya ulang kembali ya kaitan dengan akses pada rapor pendidikan. Saat ini hanya bisa diakses menggunakan akun kepala satuan pendidikan ya, kepala satuan pendidikan, dan kemudian akun dari dinas pendidikan ya, di mana kalau misalkan untuk satuan pendidikan ya, dari warga sekolah ingin membaca, melihat rapor pendidikan dan lain sebagainya, itu silahkan ya dikembalikan kepada kepala satuan pendidikan bagaimana teknis dan mekanismenya, entah itu misalkan di-share akunnya oleh kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah menunjuk beberapa orang saja yang diberikan akun, kemudian login dan ditampilkan, kemudian dilihat bersama-sama oleh seluruh warga di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, begitupun untuk dinas pendidikan dan atau daerah. Namun sekali lagi ke depan itu akan terus dikembangkan ya terkait dengan akses pada rapor pendidikan, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan memang ada beberapa yang di luar dari satuan pendidikan dan dinas ya, contoh misalkan pengawas pembina dan komite ya dan lain sebagainya, itu bisa mengajukan ya Bapak Ibu. Jadi sifatnya mengajukan. Jadi kalau untuk akses yang diberikan akses awal itu untuk kepala satuan pendidikan ya, pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan ataupun daerah. Nah Bapak Ibu, setelah masuk atau login ini kita akan eksplorasi dashboard rapor pendidikan, kemudian ada glosarium, ada unduh data rapor pendidikan dan pusat bantuan. Nah ini sekali lagi pengguna rapor pendidikan ya, untuk satuan pendidikan ini kepala sekolah atau tenaga pendidik yang ditunjuk. Namun kaitan dengan ini ya, untuk akunnya masih menggunakan akun kepala satuan pendidikan. Jadi modelnya itu belum semacam misalkan mengaktifasi akun tenaga pendidik yang tentunya sudah mempunyai akun belajar ID untuk diaktifkan, itu belum saat ini. Jadi saat ini masih menggunakan akun belajar ID-nya kepala satuan pendidikan. Untuk mengaksesnya ya bisa saja ke tenaga pendidik yang ditunjuk dengan mengakses rapor pendidikan menggunakan akun kepala satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk masuk atau login ya, ini kita menggunakan browser, kemudian kita mengetikkan rapor pendidikan.kemdikbud.go.id ya. Tentunya Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan adalah akses pada rapor pendidikan itu menggunakan akun pembelajaran ya, atau yang berakhiran belajar.id untuk satuan pendidikan, namun akun belajar ID-nya untuk kepala satuan pendidikan Bapak Ibu ya, karena itu akan secara otomatis terbaca ya, karena datanya akunnya juga mengacu kepada akun kepala satuan pendidikan yang nantinya akan domain ya dengan domain admin.belajar.id ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika tampil seperti ini, tinggal klik saja masuk dengan akun belajar ID, kemudian memasukkan ya email atau akun pembelajaran ya, berakhiran kalau untuk satuan pendidikan @admin jenjang ini smk.belajar.id. Kemudian klik berikutnya. Masukkan password ya atau kata sandi, kemudian kita langsung masuk ke tampilan awal dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Ini untuk dashboard. Kemudian kita akan eksplorasi dashboard Bapak Ibu sambil mungkin Bapak Ibu juga sudah login ya di rapornya. Jadi yang pertama pada halaman beranda terdapat
informasi mengenai satuan pendidikan Anda seperti nama sekolah, NPSN, alamat, kota, dan provinsi, serta akreditasi satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, selain dari data mengenai satuan pendidikan Bapak Ibu pun bisa melihat ya masa berlaku kaitan dengan akreditasi satuan pendidikan Bapak Ibu, bahkan termasuk pada capaian ya pada akreditasi. Kemudian pada area yang di bawah dari tampilan awal tadi di atas, kemudian ini kita bisa melihat ringkasan secara keseluruhan dari kualitas pendidikan satuan pendidikan ya pada laman beranda. Kita bisa melihat di sini ini ada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Ini kalau mengacu kepada dimensi, ini dimensi A Bapak Ibu ya, dengan masing-masing indikator level 1-nya. Nah ini tampilan awal ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, ini tampilan awal dari rapor pendidikan, satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian kita bisa melihat laporan yang lebih spesifik dengan mengklik tombol lihat keseluruhan data ya. Dengan mengklik tombol keseluruhan data ya, atau kita juga dapat melihat rincian data berdasarkan nah ini ya area output, proses, dan input. Ya, kita bisa mengklik lihat rincian datanya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita klik rincian data, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Kita bisa memilih kaitan dengan kualitas capaian pembelajaran peserta didik ya untuk mutu dan relevansi hasil belajar. Kemudian kualitas proses pembelajaran ini kita bisa melihat mutu pembelajaran, dan kualitas sumber daya manusia dan satuan pendidikan ini kita bisa melihat kompetensi dan kinerja GTK. Kemudian pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan kursor ya kepada untuk bagian yang literasi ya, ada ikon kecil itu kita bisa melihat di sana ketika kita sorot maka akan muncul penjelasan. Kemudian klik selengkapnya yaitu untuk kita melihat daftar indikator yang lebih rinci dari indikator tersebut. Bapak Ibu, kalau kita klik ini akan memunculkan lagi breakdown di bawahnya. Kemudian kita pada poin 9 ini ya, kita bisa melihat presentasi yang merupakan distribusi kemampuan peserta didik pada indikator tersebut ya. Namun distribusi kemampuan peserta didik ini hanya muncul pada indikator literasi dan numerasi. Contoh numerasi Bapak Ibu, kita bisa melihat ya distribusi kemampuannya berdasarkan mahir, cakap, mendasar, dan perlu intervensi. Contoh ini kemampuan numerasi ini kurang ya. Kalau mengacu kepada traffic light ini merah ya. Kemudian pada distribusi kemampuannya 70% ya yang masuk kepada kategori kemampuan mahir. Kemudian 15% ya cakap, 5% mendasar, dan 10% perlu intervensi. Dan distribusi kemampuan peserta ini muncul juga di unduhan rapor Bapak Ibu ya. Ini muncul Bapak Ibu ya, muncul presentasinya. Namun itu muncul hanya untuk literasi dan numerasi. Kemudian untuk melihat perbandingan hasil capaian satuan pendidikan Bapak Ibu ya dengan satuan pendidikan serupa ya di nasional, rata-rata kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional pada indikator tersebut Bapak Ibu. Nah, perbandingan dengan satuan pendidikan serupa tingkat nasional itu diperlukan agar setiap pengguna dapat mengetahui performa jika dibandingkan dengan satuan pendidikan lain yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang mirip ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat hasil kemampuan literasi ya, kita bisa melihat satuan pendidikan kita, satuan pendidikan Bapak Ibu, kita bisa melihat satuan pendidikan serupa ya pada level nasional, rata-rata kabupaten kota, rata-rata provinsi, dan rata-rata nasional Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu pada menu glosarium ya ini adalah daftar alfabetis dari terminologi dan akronim yang umum yang berhubungan dengan rapor pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kemendikbudristek ya yang dilengkapi dengan definisi dan penjelasan. Untuk melihatnya kita bisa mengklik menu glosarium. Tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk ya kita bisa mencari atau melihat ya kata atau istilah yang sesuai dengan kebutuhan yang kita cari. Contoh ya kolom pencarian kita arahkan kursor pada kolom pencarian, kemudian kita ketik kata kunci dan kita ketik cari ya. Nah yang terakhir yang selanjutnya Bapak Ibu ini kita mengunduh ya. Unduh. Nah untuk mengunduh keseluruhan data dari rapor pendidikan kita bisa unduh seluruh data di bagian bawah ya. Laman terakhir atau klik unduh di bagian atas laman ya. Di menu ini ya unduh, kemudian kita unduh seluruh data. Maka ketika selesai kita unduh Bapak Ibu ya, maka ketika selesai kita unduh, contoh unduhannya itu adalah seperti ini. Apakah muncul Pak Nur untuk unduhan Excel ini? Bapak Ibu? Ya, muncul Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, saya kira bagaimana kita membaca kalau dari platform, dari dashboard itu tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, itu sangat mudah sekali, informatif. Nah selanjutnya sebetulnya tindak lanjut dari perencanaan berbasis data itu sebetulnya mengacu kepada unduhan ya, pada rapor pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Khususnya ketika kita berbicara tentang perencanaan berbasis data, ini yang menjadi acuan kita adalah capaian ya. Karena kan di sini Bapak Ibu kan sudah muncul ya, ada nomor indikator, nama indikator, nilai sekolah, capaian. Kemudian ini perbandingan. Perbandingan ini satuan pendidikan serupa di level nasional, nilai rata-rata kabupaten kota, nilai rata-rata provinsi, dan nilai rata-rata nasional. Kemudian rentang nilai. Nah rentang nilai ini Bapak Ibu ini banyak sekali pertanyaan. Kenapa capaiannya berbeda-beda deskripsinya, termasuk nilainya juga berbeda. Ya, ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan satuan, puluhan, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu kaitan dengan hal tersebut, ini masing-masing indikator ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik data pada indikator tersebut. Jadi ini tidak disamaratakan dan itu sudah default ya, sudah given dari aplikasi. Silahkan Bapak Ibu ketika melakukan PBD cukup kita dengan menggunakan standar setting traffic light. Maksudnya standar setting traffic light itu cukup kita membaca dengan warna yang muncul pada kolom capaian ya. Contoh ini Bapak Ibu ya, untuk A1 ya itu kemampuan literasi. Dimensi A itu kan output ya Bapak Ibu, output di mana satuan pendidikan ini outputnya hanya dimensi A ya, karena dimensi B itu muncul di rapor daerah atau dinas pendidikan. Nah Bapak Ibu, ketika kita akan mencari masalah di output, kita tentunya yang pertama kita lakukan mencermati di dimensi A nih Bapak Ibu. Mana dimensi A yang sekiranya ini berdasarkan traffic light ya, misalkan masih merah atau kuning ya, itu yang perlu kita tindak lanjut. Berarti di output ini ada permasalahan. Kemudian ketika kita menemukan masalah di dimensi A, kemudian kita mencari akar masalah ya, akar masalah pada masalah output dimensi A itu kita lihat awal dari dimensi D yaitu proses ya. Di mana tadi proses itu kalau kita mengacu kepada standar nasional pendidikan itu di SNP kedua ya, kalau tidak salah 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu. Nah jadi kita bisa melihat akar masalah dari masalah yang muncul pada dimensi A ini pada dimensi D yaitu masuk kepada area proses. Kemudian masalah pada proses ya Bapak Ibu kita bisa melihatnya di C ya, di C ini Bapak Ibu, di C ya dan di E sebagai input ya Bapak Ibu, sebagai input.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti lebih mendalamnya kita di bab 3 untuk perencanaan berbasis data. Ini sekilas saja karena ini berkaitan dengan platform. Untuk bab 2 dari akhir terkait dengan platform ini, bagaimana kita mengakses rapor pendidikan menggunakan akun satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kita membaca data dari dashboard ya yang ditampilkan langsung dari aplikasi, termasuk dari unduhan yang versi Excel ini Bapak Ibu. Mungkin sementara itu Bapak Ibu materi akhir untuk bab 2, mungkin kita bisa berdiskusi dan kita akan lanjutkan nanti untuk tindak lanjut hasil dari unduhan itu kita menggunakan di materi bab 3. Mungkin silakan Bapak Ibu yang sudah bisa login itu bisa mengunduh rapornya, bisa melihat juga sehingga nanti pada saat materi bab 3 itu kita bisa lebih mungkin akan lebih mudah memahami karena Bapak Ibu juga sudah coba membaca rapor pendidikan pada sekolah Bapak Ibu atau satuan pendidikan Bapak Ibu. Silakan Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pertanyaan mendasar ini Pak Iwan untuk masuk ke plafon rapor pendidikan. Kami sudah login melalui akun belajar kepala sekolah, kami tidak bisa atau tidak diizinkan untuk mengakses. Ini gimana solusinya dari Bapak atau Ibu Arifin Adesri. Ini sama tadi ada yang bertanya, tapi di mana? Lupa password, ini bagaimana solusinya? Monggo dijawab Pak Iwan. Pak Nur, itu sebetulnya kaitan dengan akses ke rapor pendidikan, sebetulnya saya ada materi khusus ya. Nah, itu saya kembalikan ke Pak Nur, apakah kita akan selang dulu untuk materi itu atau itu kita akan membahas di sesi terpisah gitu. Maksudnya setelah berbeda gitu, sesi berbeda, atau saya tampilkan materi untuk akses pada rapor pendidikan, Pak. Oh, perlu waktu berapa menit? Mungkin saya tampilkan sebentar ya, Pak. Ya. Bentar. Saya cari dulu filenya. Ya, karena ini masalah yang sangat mendasar sekali. Tidak bisa akses, tidak bisa login, atau passwordnya lupa. Ini sering terjadi gitu ya. Jadi kalau passwordnya lupa, ya karena lupa ya mana lagi gitu. Berarti kan harus dibantu. Ya betul Pak Nur, kalau udah lupa itu ya lupa ya. Kalau lupa nggak ingat berarti ya. Ya betul, kalau lupa itu biasanya karena nggak ingat itu. Kalau ingat nggak akan lupa ya. Betul ya. Nah mungkin ini ya Bapak Ibu, karena memang ini kita sudah berbicara tentang platform ya. Ketika bicara platform juga kan memang di sana bicara tentang akses dan akun ya. Mungkin mohon izin Pak Nur dan Bapak Ibu, mungkin saya coba sampaikan dulu kaitan dengan bagaimana akses ini ya. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan terkait dengan ini bisa terjawab Bapak Ibu dengan materi ini gitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lah. Nah, kaitan dengan rapor pendidikan Bapak Ibu, untuk rapor akun pendidikan ya akun rapor pendidikan. Jadi sekali lagi yang dapat mengakses rapor pendidikan hanyalah kepala sekolah dan operator satuan pendidikan pejabat dinas yang ditunjuk. Jadi kalau untuk satuan pendidikan ini hanya kepala sekolah dan operator atau admin yang ditunjuk oleh dinas ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, namun ke depan ini kemungkinan tenaga pendidik dan pihak-pihak yang mungkin ya dirasa perlu untuk mendapatkan akses ini akan difasilitasi untuk mendapat akun untuk mengakses rapor pendidikan. Nah, untuk sementara ini Satuan Pendidikan dan Kantor Wilayah di wilayah Kementerian Agama RI, Satuan Pendidikan satu atap ya itu belum dapat mengakses rapor pendidikan. Namun ini sifatnya dinamis Bapak Ibu, berkembang, mungkin besok lusa atau mungkin dalam waktu yang kita belum ketahui juga mungkin akan ada pengembangan ya terkait dengan akses kepada rapor pendidikan.
Oke, yang selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini tampilan awal dari rapor pendidikan, bagaimana masuk pada platform rapor pendidikan. Klik tombol masuk, tadi sudah ya kita sampaikan. Nah, kita pada address bar kita ketik ya raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk akun ya, nah untuk berakhiran dinasbelajar.id itu untuk daerah ya, atau dinas pendidikan. Kemudian kalau berakhiran admin.jenjang.belajar.id itu untuk satuan pendidikan. Contoh misalkan nama @admin smk.belajar.id ya, atau misalkan ya intinya kalau untuk satuan pendidikan itu berakhirannya admin.smk.belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu dengan melihat email yang digunakan ya gitu, atau akun belajar ID yang digunakan, itu sudah bisa melihat ya apakah itu dinas pendidikan ataupun satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, akun pembelajaran ya satuan pendidikan. Jadi terkait dengan akun pada satuan pendidikan, operator sekolah ya sebagai pengelola data tingkat satuan pendidikan ini merupakan ujung tombak dari semua pendataan, sehingga secara otomatis hak akses ke seluruh pengelolaan data di sekolah ya akan dimiliki ya, atau operator ini mengetahui ya. Termasuk data pengguna untuk akun pembelajaran di sekolah. Bagaimana caranya ya, ini silahkan kalau teman-teman, jadi kalau tenaga pendidik ya termasuk kepala satuan pendidikan hanya tinggal meminta saja kepada admin atau operator sekolahnya. Nah, ini kalau misalkan kondisi operatornya belum memiliki akun untuk login, ini silahkan. Tapi kalau sudah ya silahkan konfirmasi kepada operator ya, operator sekolah. Kemudian bagaimana jika jumlah ini untuk OPS lah ya, ini tidak kita ini ya. Kemudian ya ini kendala-kendala apabila akun user dan lain sebagainya belum tersedia. Ini silahkan nanti ditindaklanjuti oleh OPS ya, oleh operator. Nah, Bapak Ibu, ya ini akun pembelajaran. Jadi ini untuk langkah awal ya. Jadi di di belajar.id itu kita bisa melakukan pengecekan ya akun apakah kita tersedia atau tidak ya. Di sini langkah awal kita mendapatkan akun pembelajaran, kemudian dapatkan detail akun pembelajaran. Di sini akan mendapatkan informasi apakah kita aktif ataupun tidak aktif ya. Kemudian periksa detail, kemudian apabila belum aktif segera aktifkan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ini kita ikuti ya, setujui syarat, kemudian ini sebetulnya standar lah seperti ketika kita membuat email. Yang membedakan ini menggunakan akun belajar ID saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai ya akun dari operator, itu perlu diaktifasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi belum memiliki akses itu silakan cek di belajar.id ya untuk akun kepala satuan pendidikannya. Kemudian informasinya apa yang muncul. Nah, ini Bapak Ibu, untuk aktifkan akun pembelajaran atau belajar.id ya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Buka halaman mail google.com, masukkan atau login menggunakan nama atau akun, user ID dan kata sandi atau password. Setujui syarat, kemudian lakukan penggantian kata sandi. Ya. Hanya dengan ketentuan kita sudah mempunyai akun belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi sudah mempunyai, kemudian diaktifkan. Nah, ketika Bapak Ibu mengakses belajar ID, ini kita bisa masukkan data. Nanti ketika kita memeriksa akun pembelajaran ini akan muncul di sini ya. Contoh misalkan di sini nama, terus tanggal lahir, status pembelajaran ya, ini sudah aktif. Nah, untuk yang tadi belum aktif ini coba dicek Bapak Ibu ya. Dicek untuk akun pembelajarannya apakah sudah aktif atau belum ya. Biasanya kalau belum mendapatkan akses itu berarti belum aktif, atau aktivasi memang ada juga beberapa kondisi yang membutuhkan waktu ya. Sudah aktivasi itu membutuhkan waktu. Jadi kalau sudah kita melakukan tahapan-tahapan aktivasi, ditunggu saja Bapak Ibu ya, ditunggu saja sampai nanti aktif. Karena waktu uji coba juga memang ada beberapa teman yang saat itu bisa langsung aktif, ada yang
1 hari, ada yang 2 hari dan seterusnya. Jadi kalau sudah melakukan aktivasi tinggal ditunggu saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk dinas ya Bapak Ibu, karena ini sesi kita satuan pendidikan, ini sesinya untuk dinas. Nah, ini pemintaan pembuatan akun pembelajaran, belajar ID untuk pengawas sekolah, penilik sekolah, dan pamong belajar dapat dilakukan melalui ini linknya ya Bapak Ibu. Tapi ini untuk akun pembelajaran ya. Nah, ini reset password. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu juga ada yang menghubungi begitu bagaimana ketika password ya. Jadi untuk dinas pendidikan ini seperti ini tahapannya. Untuk satuan pendidikan ini ada link dengan mengisi pusat bantuan rapor pendidikan. Nanti akan ada notif untuk reset password ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, semoga bisa menjawab. Jadi tahapannya kita harus memiliki akun belajar ID ya, .id, kemudian harus mengaktifasi itu ya, agar kita bisa mengakses pada rapor pendidikan. Silakanlah untuk tahapannya. Mungkin Bapak Ibu kepala satuan pendidikan agak kurang paham, misalkan jika kurang paham bisa minta didampingi oleh operator atau admin ya, operator sekolah kaitan dengan aktivasi agar bisa mengakses rapor pendidikan khususnya untuk satuan pendidikan.